Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan ngebahas isu yang cukup menarik ya. Ini udah lama banget pengen gua bahas. Ini soal isu security atau kebocoran data. Seperti yang kita tahu bahwa selama pandemi ini itu udah beberapa kali banyak kasus yang mencuat di internet itu soal kebocoran data gitu. Data pribadi kita yang kita pasrahkan kepada orang lain, tapi ternyata itu tidak dijaga dengan baik dan akhirnya bocor ke forum-forum hacker dan dijual belikan, malah lebih parahnya. Seperti apa data pribadi kita, keamanannya, seperti apa data pribadi pelindungannya. Nah, untuk itu yang bisa menjawab tentu saja adalah harus orang yang punya kemampuan luar biasa di security. Nah, hari ini gue ditemani sama Pak Andri Hutama Putra. Wah, Pak Andri ini adalah Presidir dari ITsec. ITsec itu perusahaan cybersecurity yang salah satu yang terbesar di Asia Pasifik, dan dia ini udah ada di 17 negara di seluruh wilayah Asia Pasifik. Oke, Pak Andri, apa kabar Pak? Baik. Asik banget ternyata. Asik ya. Minum dulu. Minum dulu. Oh ya, kita ngopi dulu. Jadi kita ini ngobrol santai aja. Nah, pas banget tadi waktu awal ketemu ini kayaknya wah ini pasti ngomongin security orangnya serius. Oh ternyata orangnya asik. Jadi ngomongin security nggak harus yang itu ya, harus yang serius banget ya orangnya ya. Biasanya harus fleksibel. Oh, harus fleksibel malahan ya. Oke, ini Pak Andri udah berapa lama Pak di ITsec nih? Saya udah hampir 1 dekade lebih. 1 dekade lebih ya. Mungkin bisa dijelasin dikit buat teman-teman nonton, ITsec ini sebenarnya perusahaan cybersecurity yang kayak gimana gitu. Kita perusahaan cybersecurity yang memang fokus di bidang cybersecurity. End-to-end cybersecurity. End-to-end? End-to-end ya. Dalam artian end-to-end adalah kita lebih ke arah B2B. B2B. Jadi dari mulai proses SDLC, dari mulai tahap perencanaan sampai SDLC itu apa? Software Development Life Cycle. Oke. Gitu. Jadi di situ ada tahap perencanaan sampai tahap di situ adalah monitoringnya dan ada update-nya dan sampai seterusnya. Gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar adalah end-to-end yang memang fokus di bidang cyber security. Jadi kita dari mulai preventif, dari mulai korektif, dari mulai detection, dari mulai monitoring, kita semuanya ada. Nah, jadi dengan ini kapabilitasnya ini berarti Pak Andri akan banyak cerita juga soal tren kebocoran data dan mungkin cybersecurity secara keseluruhan di Indonesia. Oke, kita langsung aja kita nanya-nanya. Oke, jadi tadi yang udah saya bahas di awal ya Pak, maksudnya kita ini kan hidup di dunia digital ya, semakin digital gitu. Selama pandemi ini orang itu dipaksa untuk jadi lebih digital gitu, apalagi beberapa bulan yang lalu kita udah sampai masuk ke yang namanya meta universe atau metaverse itu, karena si Facebook bilang kita mau masuk ke metaverse, wah yang lainnya belum, wah langsung pada masuk semua, Nike masuk, Adidas masuk, Boeing bahkan udah ikutan masuk juga. Tapi yang terjadi adalah selama pandemi ini kita semakin digital, semakin banyak aplikasi yang kita gunakan, aplikasi buat makan, aplikasi buat datang kayak Peduli Lindungi gitu. Dan karena kita semakin digital, otomatis data kita itu semakin banyak ada di banyak pihak gitu, ada di banyak tempat gitu. Nah, yang jadi masalah itu, maksudnya yang jadi masalah ketika tiba-tiba kita dapat kabar, tiba-tiba data kita bocor di perusahaan A gitu. Terus kemudian ada lagi data kita bocor di perusahaan B. Jadi kita ini jadi was-was ini. Kita mau nggak mau kalau misalnya kita mau menggunakan layanan digital itu, kita harus masukin KTP, kita masukin data pribadi yang lengkap banget. Tapi tiba-tiba kita mendapati kabar bahwa wah, data kita jadi bocor dan disalahgunakan malahan yang kita baca beritanya gitu. Nah, mungkin Pak Andri bisa kasih elaborasi dikit sebenarnya ini kayak gimana nih yang harus kita lakukan sebagai konsumen, elaborasinya kayak gimana tuh Pak? Sebenarnya memang kita saat ini kan memasuki yang saya bilang sebelumnya adalah industri 4.0. 4.0. Tandanya segala sesuatu masuk ke arah digital transformation. Gitu kan. Segala sesuatu berbentuk aplikasi. Segala sesuatu berbentuk informasi. Dulu kita nggak berpikir bahwa informasi itu nantinya akan menjadi sebuah aset. Gitu kan. Dulu kita berpikir aset itu adalah tangible. Yes. Saya selalu bilang ya tangible. Dalam bentuk mungkin adalah berbentuk barang, ya, gitu kan. Kita bisa lah. lihat, kelihatan kita bisa pegang.
Tapi saat kita berpikir ke arah maju lagi gitu kan, saya berpikir bahwa nantinya aset itu akan berupa intangible. Nah, which is saat inilah yang menjadi sebuah isu besar. Betul. Ini kan bisa dibilang informasinya adalah asetnya kan. Aset inilah yang akhirnya ada breach, kececer di mana. Kalau dari sisi tangible kita berbicaranya adalah gula ini kececer di sana, asetnya itu kececer di sana, tapi kita nggak bisa ngelihat. Mungkin kalau seandainya digitalisasi ini kita bisa ngelihat, kita saat ini ada WA masuk, ada email masuk, kali di sini trafficnya udah hektik banget gitu. Betul. Udah nabrak-nabrak kita. Gitu kan. Nah, dari sisi aplikasi inilah kita bisa melihat bahwa perkembangan yang tadinya IT itu berupa support menjadi core. Gitu kan. Jadi ini cuma dukungan doang, tapi sekarang udah jadi intinya. Inti. Nah, kenapa menjadi inti? Karena akhirnya ada pemikiran bagaimana cara dalam berkehidupan sehari-hari dibuat lebih efisien. Gitu kan. Dipermudah dengan teknologi. Benar. AI gitu kan, aplikasi dan yang lainnya. Di dalamnya ini kita mesti melihat dari sisi helikopter view-nya. Ada sisi aplikasi, ada sisi server ataupun database-nya yang menyimpan, ada sisi apalagi jaringannya yang mengkonekkan keseluruhannya, gitu kan. Nah, data-data ini itu bocor ataupun data-data ini itu tercecer, gitu kan. Dari mana sih sebenarnya? Ini kan yang jadi perdebatan nih orang-orang. Ini data ini dari mana sih? Akhirnya tunjuk-tunjukkan kemana-mana gitu kan. Betul. Bingung kan? Bingung kan? Nah, jawabannya sebenarnya adalah kita harus menganalisa dari seluruh sisi. Baik itu dari sisi si aplikasinya saat dia di-develop, si database atau si servernya saat itu dibeli dan akan nantinya dimasukkan sebuah data atau informasi, apakah dia sudah di-harden, apakah dia sudah di-patching gitu kan. Ini ada standar-standarnya. Dan network jaringannya apakah ini sudah dibatasi oleh firewall, IPS dan yang lainnya. Sama aja kayak bikin kita nasi goreng nih, saya analogikan gampangnya. Bikin nasi goreng harus pakai garam, gula, mungkin kecap. Salah satunya nggak ada, pasti pincang. Gitu kan. Atau ada ingredientnya yang kurang sedikit, pasti pincang. Sama seperti keamanan gitu. Kalau seandainya keamanan misalkan di sini aplikasinya, database-nya, jaringannya, di sini analoginya adalah pincang, maka pasti ada sesuatu yang tidak bisa terjaga dengan baik. Nah, inilah yang mengakibatkan gula atau data-datanya ini tercecer. Gitu. Ya, jadi intinya nggak cuma satu pintu aja. Nggak cuma satu Ternyata pintu. ada banyak ornamen atau ada banyak unsur yang bisa supaya jadi lebih indah. Lebih. Ya kan? Jadi kita kadang suka kayak gini, saya selalu mengedukasi, yang paling susah kan saat ini mengedukasi gitu kan. Dulu kita mengedukasi dari sisi B2B, business to business. Sekarang kita mungkin lebih ke arah B2C. C-nya adalah di sini dari masyarakat Indonesia, bagaimana ITSEC bisa berkontribusi gitu kan. Tandanya saya harus bisa mengedukasi atau mencoba berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat sebanyak 400 juta penduduk Indonesia untuk mengerti gitu kan bahwa gimana sih sebenarnya data ini supaya tidak bocor. Startnya itu dari mana? Saat kita tidak mempunyai capability dari sisi pembangunan aplikasi atau ini ada stakeholder tersendiri, ya udah kita amanin yang saat ini ada di sekeliling kita aja. Contohnya handphone. HP, jam tangan digital nggak Pak? Jam tangan digital. Nah, ada jam tangan digital. Iya. Pakai Bluetooth? Pakai Bluetooth. Bisa di bridge nggak? Nah, itu kan jadi ada banyak hal. Hal yang paling simpel kita bisa bilang adalah sebenarnya teman hidup kita yang kedua itu siapa? Handphone. Iya. Care nggak sama HP? Care lah. Care. Ada antivirus? Nggak ada. Nah, terus aplikasinya semua yang dipasang di situ sesuai dengan fungsinya nggak? Sesuai. Okay. Saat dia diinstal, apakah ada low notification dia boleh permission? Oh iya, ada. Apakah selalu diupdate? Update selalu. Apakah menginstal yang memang tidak direkomendasikan? Nggak pernah. Apakah ada kayak membuka situs-situs yang iya. aneh-aneh? Jadi hal-hal yang kayak gitu gitu kan. Jadi saya selalu berbicara sama teman-teman apabila ada sebuah kejadian gitu kan,
baik itu pemilik usaha maupun dari sisi government, gitu kan. Saya melihatnya dari dua sektor, public ataupun private. Dan ada yang berkomentar ke saya selalu balik berbicaranya adalah gini, oke, biarkanlah private dan public ini untuk menyelesaikan bagaimana preventif dan korektifnya. Karena mereka sudah dewasa saat mereka berencana untuk membuat sebuah aplikasi environment ini. Dibandingkan kita mencela dosa, asumsinya, walaupun itu bisa jadi tidak dosa gitu ya. Lebih baik kita start dari diri kita. Gitu kan. Kita pakai apa tuh? Ada sebuah aplikasi yang kalau seandainya telepon muncul namanya, walaupun kita tidak save. Ataupun ada beberapa aplikasi yang kalau seandainya kita ada permission, kita oke aja semuanya. Nah, itu saya tuh. Nggak cuma itu sebenarnya. Nggak cuma itu. Email. Suka belanja online? Iya. Suka e-banking juga? Betul. Suka main game? Suka apa lagi? Misalkan download e-book atau film? Suka. Berapa email yang Anda punya? 3. Semuanya berbeda? Semuanya berbeda. Nah, itu udah mulai bagus. Apakah melakukan 2FA, two factor authentication? Iya, semuanya ada. Apakah rutin untuk penggunaan password selalu diganti? Enggak. Kapan terakhir Anda mengganti password? 6 bulan lalu. Masih bagus. Masih bagus. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menurut saya gitu, dibandingkan kita melihat kejelekan dari sebuah sisi, kita start dulu dari diri kita sendiri, ya kan? Karena sebenarnya aplikasi itu setelah dibuat oleh sebuah atau pemilik usaha atau pelaku bisnis, dia tidak memaksa untuk kita harus pasang di HP kita kok. Kita sendiri. Berdasarkan konsen kita sendiri. Ya kan? Kecuali memang aplikasi-aplikasi yang diwajibkan. Nah, itulah yang baru menjadi sebuah sorotan dan sebuah polemik dalam artian di sini bagaimana cara mengamankan ini supaya menjadi aman. Betul, ya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya ada 2 isu ya. Ada 2 isu. Satu yang tadi Pak Andi sebutin bahwa minum dulu ya. Karena kan udah mulai rame nih. Satu, data kita yang kita pasrahkan secara konsen, ada juga yang diwajibkan kemudian jadi bocor, atau gimana cara kita untuk mengamankan diri sendiri gitu. Nah, kita ngomongin yang kedua deh, yang lagi rame, yang lebih seru soalnya. Kalau misalnya kita ngelihat gitu, wah data kita ada breach dan ternyata data kita bocor dan data itu bocor, data itu dijual belikan di forum hacker atau forum cracker dan lain-lain sebagainya lah. Terus kita ini juga nggak tahu apakah data kita itu kena breach, karena kita pengguna misalnya layanan dari yang bocor itu, perusahaan yang terkena serangan itu, kita juga nggak tahu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita menunggu pasrah? Apakah kita mau protes? Tadi juga Pak Andi juga sempat bilang, apakah kita mau menggugat? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai konsumen gitu? Makanya sebenarnya saat ini saya selalu berdoa semoga secepatnya bisa terlaksana. Undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi itu sekarang dalam tahap rancangan undang-undang RUU ya. RUU. Dan rencananya mau disahkan tahun secepatnya, entah kapan. Secepatnya tapi entah kapan. Secepatnya. Saya berharap sih tahun depan. Tahun depan kan tinggal menghitung hari nih. Betul. Nah, kalau bisa secepatnya ataupun tahun depan ini dilakukan, maka dari sisi konsumen ada perlindungan. Ada perlindungan. Berarti kalau sebelum ada UU perlindungan konsumen ini, sekarang kita nggak bisa ada perlindungan, Pak? Saat ini perlindungannya adalah bagaimana, saya makanya di situ selalu bilang, saya beberapa kali menulis artikel dan saya kasih tips and triknya adalah, di sini saya mengedukasi pemilik-pemilik usaha apabila memang ada data yang tercecer, kita bilangnya tercecer gitu kan, atau ada sebuah breach, maka kalau bisa diiakan, si pelaku bisnis ini bisa menginformasikan ke konsumen, si pemilik data yang tercecer, dan bisa melakukan sebuah apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh si pelaku usaha ini setelah mengetahui ada sebuah case. Ada sebuah case ya. Preventifnya seperti apa, gitu. Korektifnya seperti apa, data kita itu sebenarnya udah ada di mana aja, gitu kan. Dan bagaimana cara menanggulangi semuanya ataupun ada buybacknya kembali dari sebuah pelaku usaha ini.
Saat ini yang bisa dilakukan hanya itu, Mas. Nah, masalahnya itu pun juga nggak dilakukan. Kadang-kadang tuh kita ngeliat berita gitu, kita bener-bener kayak mereka ada yang mengakui, ada beberapa perusahaan yang mengakui, oke, kita mengakui data kita, ada data konsumen yang bocor. Tapi ada juga yang diem-diem aja gitu sampai kayaknya mereka nggak mau takut atau gimana, nggak mau mengakui kalau si datanya ini ada kebocoran data itu. Ya itu maksudnya dari SOP-nya itu perusahaan di Indonesia juga masih beda-beda gitu. Dan mungkin ini wajar juga karena ini masih hal yang baru ya. Data tadi Pak Andi sebut bahwa jadi intangible, tapi yang jadi sebuah aset yang sangat penting sekarang ini. Itu masih jadi hal yang baru gitu. Ketika konsumen begitu banyak memasarkan datanya, tiba-tiba bocor dan orang pada bingung, lah ini apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya kalau ada terjadi kebocoran data seperti ini gitu kan. Betul. Nah itu dia makanya, jadi ya itu SOP-nya antara perusahaan itu berbeda-beda, ada yang mengaku, ada yang enggak, dan maksudnya konsumen pun mesti dibuat bingung juga gitu sekarang. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya nggak ada yang bisa kita lakukan dari sekarang ya. Saat ini adalah bagaimana si konsumen bisa mengetahui apabila kita mendengar ada sebuah isu, gitu kan, ada data yang breach, gitu kan. Maka sebagai konsumen kita bisa menanyakan apabila kita memakai sebuah aplikasi tersebut, gitu kan, atau data kita memang ada di si pelaku usaha ini. Kita bisa langsung mendatangi si pelaku usaha ataupun bisa menelpon customer supportnya si pelaku bisnis ini dan menanyakan, gitu kan, apakah data saya sebenarnya memang breach? Dari sisi mana aja yang breach? Apakah nama saya ini ada karena saya adalah konsumen pelaku bisnis dari si A? Gitu. Nah dari sisi kitanya pun juga harus mulai ada curious dalam artian keingintahuan dan benar-benar ada sisi protektif terhadap data pribadi kita. Gitu. Misalkan kalau memang sudah kita telepon, kita sudah datangi tempatnya gitu kan, dan tidak ada preventif atau korektif, ya mungkin itu bisa didiskusikan langsung dengan si pemilik usaha. Gitu kan. Oke. Jadi saat ini yang memang bisa dilakukan adalah apabila terkait ada isu-isu yang berkembang, kita lihat isunya itu mengarah kemana, kita bisa kontak yang memang bagian si pelaku bisnis itu. Benar. Cuman itu yang bisa kita lakukan paling nggak ya? Bisa. Nah, sekarang gua nanya, kalau misalnya itu data bocor, kemudian dijual belikan, nah siapa yang akan memanfaatkan data itu, yang membeli data itu, terus untuk apa? Nah ini masih banyak simpang siur nih, untuk apanya, siapanya, coba gimana kalau menurut Pak Andi? Sama aja pertanyaannya gini, itu kan sebuah hasrat. Ya. Itu sebuah hobi. Saat kita bilang saya mau membeli kopi, saya maunya americano. Masnya misalkan coffee latte. Berbeda tujuan dan motifnya, ya kan. Saat saya membeli americano karena saya udah ngantuk nih hari ini. Saya membeli latte, oh saya pengen menikmati suasana hari ini. Jadi pembelian ataupun pengambilan atau apapun bentuk yang dilakukan oleh sebuah aktivitas ataupun data yang memang saat ini sudah terjual, motifnya pasti berbeda-beda, gitu kan. Either dia motifnya apa atau apa atau apa, nggak bisa disebut itu. Gitu kan. Sebenarnya kita bisa ngelihat dari sisi motifnya itu ya. Motifnya udah pasti jahat ya, nggak juga. Saat dia ada di dark web, kan, ya kita kan bisa ngeliat gini, motif seorang hacker itu kan beda-beda, Mas. Betul. Ada yang dia karena memang ingin menunjukkan kemampuannya dia. Ada yang cuman iseng. Ada yang memang money oriented, ada yang pengen komunitasnya supaya naik namanya, gitu kan. Jadi saat dia melakukan penyanderaan data dan dijual di dark web, gitu kan, dia udah mengetahui sebenarnya saat saya ngambil data ini motifnya ini untuk apa, gitu. Dan yang diambil ini valuable-nya sampai di arah mana. Nah pembelinya pun juga dia pasti udah menargetkan saat kita mau memulai bisnis, segmentasi marketnya dia juga pasti udah tahu siapa yang nanti akan membeli. Gitu. Nah, rencananya nanti motifnya kemana juga mungkin dia juga mengetahui. Gitu. Tinggal bagaimana kita interpretasikannya seperti apa. Oke. Menarik itu, ini sangat menarik sekali ini. Jadi kalau misalnya data itu udah dibeli, itu sebenarnya bisa nggak untuk ngapain gitu?
Jadi gini, data itu yang saya bilang adalah sebuah aset. Data itu nantinya diolah. Kenapa kita butuh data? Data itu kan kita ambil, kita olah menjadi sebuah analisa. Benar. Dari analisa tersebut jadilah case study, jadilah sebuah arahan, sebuah direction, sebuah aturan gitu kan. Nah, data apapun yang dijual di sini gitu kan, pasti mereka tahu nantinya ini diolah akan jadi apa. Gitu. Ya, basicnya data itu sebenarnya nggak tiba-tiba langsung jadi keren karena lu punya data ya. Karena data itu ada yang namanya data raw ya. Jadi data yang belum diolah. Jadi data raw itu gimana caranya bisa mengolah supaya bisa sesuai dengan apa ya tujuan kita atau tujuan perusahaan. Itu yang jadi satu challenge juga kan Pak ya. Dan makanya ada namanya data scientist, ada data analitik karena tujuannya buat itu. Karena raw data tadi diolah akhirnya perusahaan pengen apa. Jadi dari data raw tadi diolah sesuai dengan gimana dia nanti bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data itu. Tadi yang Bang Andi juga sempat bilang. Betul kan? Betul. Nah, nanti kalau misalnya itu juga bisa seperti itu juga ya? Bisa. Sesuai dengan ini apalagi data data pribadi yang sebenarnya sangat susah untuk dimiliki. Kalau orang punya data itu berarti sama aja. Saya kasih example kayak gini Mas. Ini tidak terkait dengan macam-macam. Saya punya data misalkan restoran terbaik di Jakarta. Mas beli data ke saya, restoran terbaik di Jakarta. Tujuan Mas untuk beli restoran terbaik di Jakarta untuk apa? Ya macam-macam sih, tergantung aku lagi butuh apa. Mau nyari restoran yang terbaik, pertama, kedua, ketiga, apa dari sisi makanannya atau dari sisi apanya? Menu makanan yang dijual di restoran terbaik itu apa aja? Betul. Ya. Jadi motifnya bisa macam-macam. Pembelinya juga bisa macam-macam. Tapi bisa nggak sih kalau data yang itu dibuat jadi kejahatan gitu bisa? Sama, kita balik lagi. Gitu. Sama aja. Sama. Jadi gini, tindak kejahatan itu bisa muncul karena memang dia ada niatnya. Gitu. Niat awalnya dia untuk berbuat kejahatan. Nah, bagaimana dia cara mengolahnya untuk menjadi kejahatan gitu. Ya, bisa juga. Bisa. Jadi maksudnya dari kopi aja bisa jadi tindak kejahatan, kasih sianida. Benar. Niatnya saya kejahatan. Iya, maksudnya dari nomor handphone. Nggak ada sianidanya, Mas. Enggak ya. Aman ya. Yang bikin barista lah jadi. Dari nomor handphone, dari email, dari nama lengkap, dari NIK. Itu ya kalau misalnya ini jadi jahat ya bisa juga mereka bisa jahat. Bisa jadi jahat. Serem juga ya Mas. Serem. Sebenarnya kalau ini sebuah edukasi sebenarnya. Kadang saya suka memberikan awareness ke teman-teman adalah kayak gini. Kita nggak tahu kita itu sebenarnya menjadi target atau tidak. Kita nggak tahu Kita menjadi target sebuah kejahatan atau tidak. Yang sekarang terjadi dan marak terjadi adalah kayak terakhir kali yang lagi booming dan itu juga sudah mulai disuarakan oleh pemerintah atau CCIC dari Barreskrim Polri juga gitu kan. Mereka menyuarakan dan mengedukasi masyarakat. Tahu nggak yang kita masang di status Instagram nama ibu kandung? Iya. Itu yang kemarin ya? Iya kan? Di story ya? Nah maksud saya di story itu untuk apa gitu kan? Mungkin itu adalah sebuah permainan, lucu-lucuan. Tapi impact-nya apa gitu kan? Ini kan sebuah challenge besar untuk seluruh bidang cyber security maupun pemerintah yang bergerak di keamanan informasi untuk bisa mengedukasi masyarakatnya. Intinya, lu protes data gua bocor, sementara data lu buang-buang sendiri, lu bagi-bagiin gratis. Terus yang kedua, misalkan kita nggak tahu jadi target sebuah kejahatan sisi mana gitu. Kita mau jalan, bikin story dulu. Aku lagi ada di Mega Kuningan. Pindah berikutnya, saya lagi ada di sini. Pindah berikutnya hari ini makan ini. Saya ikutin patternnya selama seminggu. Saya tahu aktivitasnya dia selama seminggu. Udah pernah dilakukan itu? Belum. Belum. Saya nggak se-stalker itu. Kalian mungkin mau studi case. Cuman itu bisa dilakukan misalnya. Make sense, sangat common sense gitu. Kayak misalkan anaknya sekolah di mana, itu kan hal-hal yang saat ini memang terjadi di publik gitu kan.
foto dipasang di mana-mana, gitu kan. Identitas dia disebarluaskan, gitu. Hal privasi atau pribadi dia yang tidak seharusnya diketahui oleh masyarakat ataupun teman-temannya dipublish aja ke teman-temannya, gitu kan. Sampai ada kata-kata panjat sosial, sampai ada kata-kata apa, gitu kan. Itu kan sebuah terminologi yang menurut kita balik lagi itu bisa jadi kejahatan nggak? Kalau niatnya mau jahat ya bisa jadi kejahatan. Iya sih, benar sih. Ya. Kadang saya follow Instagram cewek gitu ya. Iya. Nah, dia nggak tahu saya kan, dia followernya banyak. Terus tiba-tiba dia sakit gitu. Terus dia upload dong itunya rumah sakitnya. Cuman yang disensor sama dia cuman nomor NIK doang. Nama lengkap, tanggal lahir dibiarin aja. Gue bilang kadang-kadang sampai, oh gini banget ya orang. Iya. Kan gue kan bisa ngelihat nama lengkap lu siapa, tanggal lahirnya nggak disensor gitu, sampai alamat itu sampai nggak disensor, alamat kos-kosan sih. Oh, minta disamperin kali. Mungkin. Dia bilang sampai akhirnya setelah beberapa story kemudian akhirnya dihapus karena ternyata ada yang ngingetin followersnya dia, jangan di-share kayak gitu. Nah itu kan tandanya sebuah edukasi gitu kan. Edukasi itu saya selalu bilang nggak bisa dari satu sisi, misalkan IT seks saja atau pemerintah saja. Tapi saya selalu bilang kalau kita bertemu dengan teman, misalnya nih ketemu Mas Danang, nanti Mas Danang ketemu sama keluarganya, ketemu sama temennya, di-share, lu harus mulai peka bagaimana perlindungan data pribadi kita. Kita harus kayak gini. Mulut ke mulut. Tapi jangan menimbulkan hoax. Tetap harus yang kondusif gitu kan. Tetap memberi info atau edukasi yang memang terarah sesuai. Benar. Gitu. Ya ini maksudnya ini nggak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Tapi ini bukan lari sprint tapi maraton ya. Karena perlu terus-terusan diingetin, terus-terusan dilakukan edukasinya gitu. Betul. Nah, ini yang menarik nih, soal kebocoran data. Ini kemarin gue baca-baca dan gue ngeliat kayak gini. Ada dugaan bahwa salah satu sumber kebocoran datanya itu adalah quote unquote orang dalam manusianya gitu. Jadi intinya aja gini, poinnya adalah seberapapun itu keamanan dilakukan, tapi kalau emang manusianya sendiri yang niat untuk membocorkan itu ya udah gitu, nggak bisa lagi karena dia emang ada keinginan untuk membocorkan, jadi orang dalamnya sendiri gitu. Itu gimana Pak? Jadi itu kita sebutnya kalau bahasa security adalah man in the middle. Man in the middle. Man in the middle. Nah, gimana tuh? Jadi ada banyak cara untuk melakukan sebuah tindak kejahatan dari sisi kebocoran data. Iya. Bisa melakukan phishing, bisa melakukan SQL injection, gitu. Nah, phishing itu lebih ke email ya. Kita misalkan kalau email kita masih kecampur aduk, gitu kan. Kita asal buka. Kalau email itu saya selalu memberi saran ke teman-teman adalah misalkan email banking untuk e-banking kita sendiriin. Jangan digabung sama yang lain gitu kan. Misalkan belanja online emailnya sendiri gitu kan. Jadi saat suatu waktu misalkan di email e-banking kita ada muncul spam aneh-aneh, kita harus sudah mulai aware sama pendamping kita yang kedua gitu kan. HP dan isinya gitu kan. Si email ini. Kok tiba-tiba ada spam ya? Kenapa ada spam ya? Iya, berarti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres ya, gitu. Harus sudah mulai aware dari situ. Apa kemarin ini email gue masukin untuk daftar sebuah situs ya, tapi nggak jadi ya, nggak komplit gitu kan? Itu terjadi pada saya tuh Pak. Itu kayaknya dipakai anak gue daftar Minecraft itu nggak jelas ini kayak ini. Aduh, kok mulai ada spam ya? Nah, itu hal-hal yang seperti itu sama pun juga terjadi kayak misalkan man in the middle-nya gitu kan. Karyawan internalnya gitu kan. Apakah ada kesalahan dari pengambilan datanya gitu kan. Apakah dia memang ngambil datanya gitu kan. Jadi ada banyak metode yang dilakukan dari sisi kejahatan keamanan informasi. Sekarang man in the middle udah mulai muncul. Yang paling sering saat ini social engineering. Social engineering. Coba Pak. Social engineering jadi kayak misalkan gini, simple aja. Selamat sore dengan Mas Danang, Bapak Danang. Ya, betul. Gitu kan. Saya dari PT ini ingin menawarkan ini, boleh saya tahu ini. Ya, jadi kita informasi digali informasinya.
social engineering. Ataupun saat ini saya sebenarnya lagi social engineering gitu kan. Mas Danang lagi sukanya apa? Di HP-nya udah ada antivirus, udah pakai 3 email. Sebuah komunikasi, cara berkomunikasi untuk mengetahui informasi dari sisi lawan. Gitu. Kita Intinya gali, itu ya, social engineering ini. kita gali semua informasinya dia, gitu kan. Untuk kita mendapatkan informasi, baru kita melakukan sebuah serangan. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana caranya sekarang itu yang lagi ngetren adalah ya masih sama adalah web defacement. Jadi website ya di deface gitu kan, dan penyanderaan data. Saya kemarin membuat terminologi baru adalah sebuah penyanderaan data. Kenapa saya buat penyanderaan data breach? Karena at the end adalah si data ini untuk diambil harus dengan ada tebusan gitu kan. Which is di sini ada penyanderaan data. Sebelumnya penyanderaan itu penyanderaan manusia. Tandanya apa bedanya dong? Sebuah dunia digital dan dunia nyata, tindak kejahatannya suatu saat akan muncul sama. Udah nggak bisa dibedain lagi lah istilahnya ya. Akan sama. Akan sama. Iya. Akan sama. Oke. Terus tadi menarik juga. Kalau kayak kita udah bahas soal perlindungan data buat kita sendiri, kita bahas perlindungan data soal di luar, keluar gitu. Tren selama 2021 atau mungkin sebelumnya, serangan-serangan yang paling sering terjadi, kita ngomongin soal konsumen aja, mungkin orang lebih pengen relate lah ke konsumen itu apa gitu. Misalnya seperti 5 tren lah, mungkin ada phishing, tadi ada social engineering, ada apa aja gitu yang paling banyak terjadi sekarang ini, penipuan WhatsApp segala macam gitu. Itu yang tadi saya bilang, social engineering saat ini ada gitu kan, terus habis itu ada phishing juga ada, terus habis kayak gitu ada dari sisi kebocoran data itu juga ada dari sisi kayak misalkan pengambilan data. Pengambilan data gimana? Pengambilan data itu banyak bisa melakukan aktivitas kayak misalnya kita lakukan brute force, kita lakukan SQL injection, password lemah kita ambilin dan kita coba tembus ke dalamnya, akhirnya apa data-data kayak misalnya kartu kredit, data account online bisa kita ambil gitu. Itu memang serangan yang sangat niat berarti kan, itu kayak brute force. Sebenarnya nggak niat juga, mereka memang mempunyai hal-hal ya niat seperti itu untuk ngedam data gitu. Jadi data-data yang memang dari sisi dunia maya ini mereka dam, dan apa yang mereka dapatkan gitu datanya. Apakah itu adalah sebuah nomor NIK, apakah itu sebuah nomor kartu kredit, ataukah sebuah apa gitu. Terus apa lagi dari si 4? Baru 4. Yang kelima, yang paling terakhir itu kebocoran data dari sisi pribadinya dia sendiri. Dari diri sendiri. Yang saya maksudkan adalah yang tadi kita obrolin tadi. Nah, nge-share aja dia nge-blast. Secara sukarela membocorkan data. Itu yang paling saat ini saya ngelihat potensi paling besarnya di sana. Malah di situ. Di situ. Malah dari kita yang buang data yang dari 5 ini. Oh, dari 5 ya. Dari 5 ini. Dari 5 tadi yang paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi. Iya sih benar. Itu dari sisi konsumen. Gitu. Nah, kalau dari sisi B2B apa industri security keseluruhan apa yang terjadi? Kalau dari B2B akan berbeda satu sama lain. Oh, berbeda. Akan berbeda. Tapi tipe serangannya atau mungkin tren serangan yang terjadi? Kalau tren serangan kita selalu berdasarkan OAPS testing guide. Jadi kita mempunyai standar khusus untuk melakukan pentest ataupun kita mensimulasikan. Jadi kalau B2B kan tandanya kita diminta oleh sebuah perusahaan dan diatur juga oleh OJK dan BI karena base-nya adalah regulasi gitu kan, PBI dan POJK, maka kita di sini melakukan penetration testing dengan klien yang memang mempercayai ITsec untuk dilakukan pentest. Maka di situ akan kita lakukan sebuah simulasi penyerangan dengan standar adalah OAPS testing guide. Apa tuh? Open Web Application Security Program. Di situ ada 10 top 10 yang muncul di dalamnya. Kayak misalkan SQL injection, direct object reference gitu kan, bagaimana dia loncat. Nah, itu ada setumpuk yang di situ nantinya akan kita tes gitu kan, dan akan kita kasih tahu ke klien kita sebenarnya di aplikasi ini ada finding atau vulnerability-nya di sisi mana aja.
Dan disinilah kita kasih preventive action plan-nya seperti apa, korektifnya seperti apa, dan kita akan balikan ke mereka. Developernya mereka harus memfix dulu. Saat itu kita datangkan sudah di fix, kita akan tes ulang. Kalau memang itu tidak fix, ya kita tidak akan bilang fix. Gitu. Jadi segala sesuatu yang memang tidak fix sebelum itu masuk ke production untuk launch, ya kita tidak akan bilang fix. Tapi kalau itu fix, ya kita akan bilang fix. Berarti IT Stack ini kebanyakan kliennya finansial ini, apa namanya, layanan, financial service atau enggak juga? Enggak juga. Alhamdulillah dengan industri 4.0 ini kita menyebar ke seluruh diverse. Jadi Contohnya apa? financial, Tadi udah. telco, insurance, nah, apalagi? Ya itu hubungannya sama finansial juga. Finansial, apalagi? Yang lainnya? Oil and gas. Oil and gas. Oil and gas. Kalau yang punya pegang data-data juga? Bisa disebutkan juga. Bisa juga, ada juga? Bisa juga, ada beberapa. Tapi perusahaan yang seperti apa yang butuh keamanan? Ya ini agak retorika ini pertanyaannya. Semua perusahaan berarti dong? Atau ada perusahaan yang memang harus ekstra? Atau ini nggak perlu ekstra? Ada nggak yang kayak gitu? Atau gimana tuh seharusnya? Sekarang gini, ekstra atau tidak ekstra sekarang kan dari sisi manajemen komitmen, itu yang pertama. Manajemen komitmen dari sisi perusahaan, apakah memang dia berbasis digital atau tidak. Seandainya tidak berbasis digital, kita tidak berbicara masalah digital, maka itu adalah tangible. Apakah dokumen-dokumen ini mereka kategorikan sebagai informasi atau tidak? Kalau manajemen komitmen yang mereka tidak bilang sebagai informasi, ya maka itu akan dibuang di tong sampah dan diambil sama orang lain dan bisa dibaca. Iya. Gitu. Apabila ini ekstra, gitu kan? Apakah ekstranya ini karena regulasi? Apakah karena memang ada manajemen komitmen yang melihat, wah, ini pelanggan-pelanggan dan konsumen kita harus dilindungi, gitu kan. Cuman memang belum terlindungi atau sudah terlindungi, itu kan nantinya jawabannya nanti. Gitu. Iya, banyak layarnya berarti ya. Banyak layarnya. Jadi intinya perusahaan selama dia udah asetnya udah digital, dia menganggap itu penting, ya itu berarti butuh security gitu kan. Butuh untuk security. Tapi tahapannya seperti apa itu tergantung dari kebutuhannya dia gitu, maksudnya gitu. Tahapannya seperti apa, security atau keamanan informasi mempunyai standar masing-masing. Kita bisa mengarah kepada standar ISO 27001, indeks kami, dan yang lainnya. Gitu kan. Nah, perusahaan itu mengadop standar di mana? Standar apa yang mereka adopt? Dan standar-standar itu kita sekarang balik lagi, apakah mereka sudah menjalankan? Saat mereka sudah menjalankan, kita ulangan atau ujian aja ada yang dapat nilai 5, 4, 7, 8, 9, 10. Maturity level dia dari sisi security information-nya itu seperti apa? Nah, jadi kan kita bisa melihat di sini ada maturity level dari sisi si keamanan informasi si sebuah pelaku bisnis itu udah sampai tingkat mana? Gitu. Dan kalau seandainya kita bilang, oh semua pelaku bisnis yang berbasis digital mereka ekstra gitu kan? Ya mungkin ekstra. Dan memang itu ada standar dan regulasi yang diwajibkan gitu kan. Cuman ekstranya ini kita harus melihat gitu kan, severity levelnya di mana, tingkat keseriusannya seperti apa kendalanya, apa gapnya, apa mereka mempunyai hal-hal yang memang harus dibantu gitu kan. Itu kan hal-hal yang memang nggak bisa kita berbicara, wah ini nggak aman, wah ini nggak aman, ini nggak aman. Banyak parameternya. gitu. Kita bisa bilang misalkan ada sebuah kejadian kebocoran data, gitu kan. Wah ini nggak aman nih gara-gara ini. Ya human nature ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat apabila ada sebuah kejadian, maka pelaku bisnis ini sebenarnya mereka sangat concern. Baik itu pemerintah atau private sector pun juga apabila ada kejadian mereka pusing, Mas. Wah ini kenapa bisa seperti ini, mereka petakan satu-satu gitu kan. Untuk apa? Untuk kontribusi di merah putihnya supaya data-data anak-anak bangsa kita itu nggak tersebar gitu kan. Cuman kan kita ngelihat nih ada nilai 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, berapa 7. masing-masing Nah, berapa yang gitu. diimplementasikan. Gimana tren cyber security di 2022, ada nggak sih kayak perubahan-perubahan dari tingkah laku konsumen, dari company, atau dari security-nya sendiri? Tingkat perubahannya
Ya saat ini mungkin dengan Common Five yang tadi saya bilang tingkat kejahatan, ya itu seperti itu gitu kan. Kalau tingkat perubahan dari sisi mana kita mau melihatnya? Kalau dari sisi bagaimana mereka concern terhadap keamanan informasi saat ini sangat tinggi. Siapa nih perusahaan maksudnya? Pelaku bisnis. Pelaku bisnis dan pemerintah sangat tinggi. Oh, maksudnya mereka udah mulai sangat Udah mulai karena memang dari sisi budget mereka pasti naik gitu kan. Budget untuk anggaran naik, untuk keamanan informasi naik. Terus habis kayak gitu dari mulai bagaimana sumber daya manusia mereka diedukasi untuk diarah keamanan informasi itu juga sudah mulai ditingkatkan. Nah ini simple ya, dengan WFH itu kita bawa laptop kantor, kita bagaimana orang karyawan untuk bisa memasrahkan atau menjaga laptop kantornya supaya datanya nggak, itu tuh juga kadang-kadang simple tapi bisa jadi masalah karena pemahaman security orang itu beda-beda levelnya kan, benar nggak Pak? Benar. Jadi kalau kita berbicara masalah kantor ya, company, saya selalu berpikir positif. Setiap company pasti mempunyai policy dari sisi keamanan. Kayak misalkan mungkin dia tidak bisa colok USB, untuk aktivitas internet dia harus menggunakan VPN, gitu kan. Untuk email juga pakai email company gitu kan. Terus tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang memang tidak diprivilegekan untuk company, gitu kan. Kalau itu kita berbicaranya adalah kantor. Yang saat ini menjadi concern saya adalah apabila seluruh masyarakat menggunakan gitu kan komputer yang tidak mengetahui atau tidak ada edukasi terkait keamanan informasi, itu yang menjadi sebuah tanggung jawab dan concern utama sebenarnya. Anak saya TK aja udah pakai laptop. Benar. SD udah pakai laptop. Kirim udah pakai laptop semua. Semua kembali ke laptop semuanya, ya kan. Nah, itu hal-hal yang seperti itulah yang menjadi sebuah tanggung jawab tidak di satu sisi tapi seluruh masyarakat, baik itu ITsec Asia juga karena memang kita di sini adalah bidangnya, baik itu Mas Danang, baik itu saya, baik itu teman-teman semua, baik itu pemerintahan gitu. Karena kita berbicaranya adalah masif. Betul. Jadi apa lagi tadi selain manusia? Tren teknologinya tadi. Nah, kalau tren teknologi gini. Tren security maksudnya? Tren security ya. Tren security dari sisi apa nih? Jadi kan 2022 tadi kan masih yang tadi soal serangan-serangan tadi. Terus yang kedua tadi yang dari sisi manusia apa? Terus apa lagi? Kalau dari sisi pertahanannya saat ini memang pemerintah maupun pelaku-pelaku bisnis sudah mulai concern adalah bagaimana memonitor sebuah jaringan. Apabila ada breach, mereka sudah bisa mengetahui bagaimana alur-alur threat intelligence-nya itu sudah mulai ada gitu kan. Jadi sudah mulai dimonitor. Jadi perkembangannya ada dari mulai testing, setelah testing di fixing, setelah di fixing kita melakukan monitoring, setelah melakukan monitoring kita sebelumnya ini kita ada detect, ada respon gitu kan. Nah, jadi semua end-to-end untuk monitoring sistem saat ini di tren 2020, 21 dan 22 akan terus naik. Gitu. Ya. Bahasa kerennya apa? SOC, Security Operating Center. Security Operating Center. Ya. Ya, intinya selama 2022 ya maksudnya serangan tetap ada, tapi kesadaran company itu juga semakin tinggi terhadap keamanan gitu. Dan kita ya terus berusaha untuk mengedukasi diri sendiri lah ya untuk lebih aware lagi terhadap keamanan dan data pribadi. Oke, ini terakhir ya kita ngomongin soal metaverse nih sih. Kita nyinggung dikit nih. Ini menarik nih metaverse ini. Karena metaverse apa ya? Metaverse itu semacam dunia digital ya, dunia virtual di mana itu udah benar-benar kayak dunia nyata sebenarnya ya. Kita tuh bisa melakukan banyak hal yang sama dengan dunia nyata. Kita nanti masuk ke metaverse, kita pakai VR, kita pakai AR, kita pakai sarung tangan yang bisa buat interaksi. Itu sekarang masih lagi di develop, tapi intinya semuanya yang bisa kita lakukan di dunia nyata itu bisa dilakukan di metaverse gitu. Dan ini sekarang juga lagi berkembang juga, berevolusi juga. Sekarang masih dalam tahap basic banget.
nanti ada di Metaverse selain dari VR tadi juga ada didukung sama si blockchain, kemudian ada apa namanya NFT, kemudian ada kripto, pokoknya itu semuanya saling melengkapi di Metaverse ini. Nah, pada akhirnya kita akan menuju ke sana, suka apa nggak suka gitu. Ini kita ngomongin soal security lagi di Metaverse. Kalau udah sampai ke sana, ini tuh kayak gimana nanti keamanannya? Karena apa? Karena yang pertama terjadi itu, kasus pertama ketika Facebook ngeluncurin si Horizon-nya itu, platform Metaverse yang pertama, itu ada pengguna atau user yang komplain bahwa mereka mendapat pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam arti dia semacam di grab atau disentuh gitu. Walaupun dalam bentuk avatar ya, tapi itu orang merasa kayak, karena kita merasa kita ada di sana gitu. Bedanya antara Metaverse sama dunia digital yang lain, itu kita benar-benar ada di sana. Dan kita ngomong ya walaupun dalam bentuk avatar, tapi kita posisi kita tuh ada di situ gitu. Dan ketika orang melakukan pelecehan seksual itu dia ngerasa gue dilecehkan gitu, baik secara verbal, apalagi ini dipegang katanya gitu ngomongnya gitu. Nah gimana tuh kalau misalnya Pak Andi lihatnya sampai ke situ lah. Saya boleh ngomong satu judul film nggak? Apa tuh? Ready Player One? Udah nonton? Udah. Chaosnya kayak gimana? Iya. Rusuh ya? Rusuh kan? Jadi kalau saya boleh saran dan saya melihat perkembangan ke depannya, gitu kan, harus ada batasan yang memang nantinya pemerintah bisa membatasi dari sisi regulasi terkait dengan Metaverse. Karena harus ada regulasi menuju ke Metaverse atau di Metaverse-nya menuju dari sisi bagaimana cara melindunginya. Gitu. Apapun itu platformnya, mau itu secara game, mau itu secara fisik, mau itu secara pertukaran money di dalamnya, beli building, bikin tanah, segala macam, ada transaksi, ada kejahatan, ada apa, semuanya nyata. Tapi di beneran real digital mayanya itu ada. Iya, makanya. Sampai tersentuh, merasa gitu kan. Tandanya itu udah sebuah bentuk yang evolusi tingkat tinggi. Intinya dari awal udah harus dipikirin mulai dari sekarang, dan jangan sampai dan ini harus tegas gitu ya. Harus tegas. Pemerintah harus punya regulasi sendiri. Harus mempunyai regulasi di sendiri. Di Indonesia untuk yang mengatur itu. Walaupun sebenarnya kayak yang punya platform itu sebenarnya juga udah punya beberapa solusi kayak keamanan untuk di sana. Misalnya kita bisa melakukan komplain, kalau di Facebook ya di Horizon itu kita bisa nge-mute orang supaya dia nggak bisa itu. Tapi tetap harus ada regulasinya karena itu terlalu rumit dan terlalu, mungkin tidak saat ini, tapi suatu saat gitu kan, sama kayak perlindungan data pribadi gitu. Dulu kita berpikirnya kita dulu belajar istilah gini, efek globalisasi, kita belanja nantinya nggak akan face to face atau langsung melihat barang beli, kita semua lewat online dikirim. Ini saat itu di tahun itu kita berpikirnya adalah apa mungkin ya kejadian kayak gini semuanya. Terus kita belanja online, belajar online, ini semua online, kayak nggak mungkin deh, enakan ketemu gitu. Zaman dulu mesti SMS doang, nggak ada WA, nggak ada macam-macam gitu kan. Tapi sekarang kejadian gitu. Nah, Metaverse ini ya saat ini kan ya mungkin banyak game-game gitu kan, ada banyak perkembangan yang nantinya menuju ke arah sana gitu kan. Kita harus udah mulai concern di mana sisi atau letak yang nantinya bisa membahayakan, gitu. Di mana sisi dan letak yang nantinya harus bisa membuat pengguna lebih nyaman, gitu kan. Sisi apa yang kira-kira membahayakan ya kalau di Metaverse ya? Ya kejahatan suatu saat akan ada di Metaverse juga. Serem banget ini. Ya kan? Dalam artian kejahatan gini, kalau memang itu ada transaksi dan itu bentuknya adalah orang bawa ngambil duit dari ATM di Metaverse, mungkin ada perampokan di Metaverse gitu. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Terus perampokan rumah gitu. Atau mungkin kayak GTA gitu, pengambilan pencurian mobil gitu kan, curanmor di Metaverse. Bisa jadi aja. Itu aja udah ada yang merasa dilecehkan. Iya. Padahal belum juga sebulan itu dia aktif. Dan ini masih trial padahal. Nah,
ini kan kita berbicara liar ya ke depan gitu kan. Kalau berbicara ke depan ya tandanya saya melihatnya itu harus memang ada trigger-trigger yang memang harus kita mengetahui ini kita masuknya nanti ya kemana, arahnya mau kemana, pembatasannya ke arah mana. Ngeri. Kira-kira orang Indonesia siap nggak ya sama metaverse? Orang Indonesia itu mampu kok. Maksudnya, tapi dari sisi sosial media aja kedewasaannya itu juga masih sangat beragam gitu. Bahkan yang well educated ya, orang-orang yang well educated dengan sukarela dia membagikan datanya gitu. Maksudnya kedewasaan emosional, kedewasaan berpikir di sosial media pun itu sekarang masih macam-macam gitu. Apalagi nanti kita dihadapkan pada metaverse yang benar-benar dunia nyata dan dunia kita tuh udah nggak bisa dipisahin lagi. Maksudnya kayak gimana nanti ya? Edukasi ya Mas. Peran seluruh pihak kalau menurut saya. Sama aja kayak misalkan sekarang anak kita megang HP. Dulu kita masih kecil main kelereng, main layangan gitu. Sekarang megang HP. Kalau itu terus dipegang, tiap hari main HP, bahaya. Tapi kita tidak bisa mengelak dari zaman gitu. Dia tidak mengenal dunia digital pun juga nggak boleh juga gitu kan. Akhirnya ada pembatasan yang kita buat dari sisi parenting kontrolnya, dari sisi kamu boleh main handphone setiap weekend saja. Gitu. Betul. Jadi pembatasan ini, jadi gini, zaman tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa bertolak belakang sama zaman. Pasti kita mengikuti zaman gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan zaman dengan peradaban yang memang harusnya bisa kita adapt gitu. Ya, ngerinya gini Pak, kita hidup di zaman yang peralihan dari nggak ada apa-apa jadi ada sosial media gitu. Dan anak kita sekarang udah gen Z yang lahir gede udah ketemu tablet, ketemu layar, ketemu sosial media dan lain-lain gitu. Nah, nanti anak kita, cucu kita itu lahir udah ada dunia namanya metaverse gitu. Itu makanya kadang makin pusing kita harusnya kita ngebayangin ke sana gitu kan. Jadi bisa metaverse itu nantinya ada, bisa juga tidak ada. Sama kayak misalkan kita ngomong kripto, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi segala sesuatu itu ada pro dan ada kontra, gitu kan. Segala sesuatunya pro dan kontra ini yang bisa membarier dan yang bisa memfilter adalah pemerintah. Bagus atau tidak untuk merah putih, bagus atau tidak untuk perkembangan anak bangsa, bagus atau tidak nantinya untuk industri dan perkembangan zamannya di Indonesia, gitu. Perekonomiannya gitu kan. Pemerintah lah yang harus bisa memfilter zaman ini. Yang gua khawatirin apa coba? Metaverse dibuat apa coba? Dibuat money laundering, Mbak. Karena sangat besar tuh kemungkinannya dan sangat gampang banget. Di Ready Number One ya? Ready Player One. Ready Player One. Ready Player One itu semua ada di situ. Dan itu wujud metaverse yang udah sangat dewasa karena semuanya udah kayak high definition gitu ya kan. Sekarang masih belum high definition. Menuju ke sana kita gitu. Oke, Pak Andri, itu kita ngomong udah dari A sampai Z macam-macam kita bahas ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan atau paling enggak tips atau pemahaman baru lah soal keamanan kita, dan udah banyak banget yang kita bahas dari soal keamanan ya. Betul. Dari sisi konsumen, dari sisi perusahaan, dari sisi pemerintah dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.